Baik, sekarang pengobatan atau terapi sihir ar-rabtu. Ya, terapi sihir ar-rabtu. Yang pertama, ruqyah jelas, bacakan ayat-ayat ruqyah. Mau mandiri boleh, mau dibantu peruqyah juga boleh. Karena nanti biasanya kasus-kasus sihir itu akan terjadi yang namanya kesurupan. Kalau terjadi kesurupan, maka hal pertama yang ditanyakan oleh peruqyah adalah sihirnya kamu simpan di mana? Media sihirnya kamu taruh di mana? Buhulnya itu ditaruh di mana? Jadi kalau pasien kesurupan, tanyanya nggak usah macam-macam. Ya, nggak usah banyak ngobrol dengan jin atau setan. Ngapain? Ya. Kalau saya biasanya tanya yang penting-penting saja. Ngapain kamu merasuki? Kemudian di mana letak buhul atau media sihirnya? Yang ketiga, saya ajak masuk Islam, kamu mau nggak syahadat? Kalau dia kafir ya. Kalau dia muslim, kita beritahu kalau kamu ini jin muslim, haram hukumnya masuk ke tubuh manusia. Didakwailah intinya. Kalau bandel nggak mau keluar, diancam dengan bunuh. Saya biasanya menyembelih jinnya. Caranya bagaimana saat nyembelih jinnya? Ada caranya. Ya. Jangan coba-coba. Cukup pakai tangan atau pakai jari saja. Nanti ada doa khusus atau ada ayat khusus yang dibaca. Kemudian kita kita belehkan kita sembelihkan di lehernya si pasien, maka secara otomatis akan tersembelih jin yang ada di dalamnya. Tapi biasanya kalau jinnya sudah mau tahu dibunuh, itu dia akan yuwis lah, aku tak syahadat gitu. Apakah syahadatnya ini betulan atau bohongan? Tergantung. Nanti setelah syahadat kok dibacakan ayat-ayat dia kepanasan atau kesakitan lagi, berarti syahadatnya bohong. Tapi kalau syahadatnya benar, maka dia akan berubah wujudnya menjadi baik, dan ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah itu dia akan merasakan sejuk, adem, dingin, dan kemudian Allah akan memudahkan dia, nggak usah dipaksa pun dia akan keluar dengan sendiri dari badan tersebut. Tapi kalau bohong, ya ketika diruqyah setelahnya dia tetap akan kesakitan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bacakan ayat-ayat ruqyah ya. Ayat-ayat ruqyah sihir sudah saya bacakan sejak awal pembahasan dulu. Ya. Intinya ayat-ayat ruqyah yang dipakai untuk nanganin sihir, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengkisahkan tentang sihir. Itu bisa dipakai untuk meruqyah kasus sihir apapun sihirnya. Cari aja di Al-Quran yang mengkisahkan pertempurannya Nabi Musa ketika melawan para ahli penyihir Fir'aun ya. Kan banyak itu kisah-kisah Fir'aun yang memanggil ahli sihir untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian cara yang kedua, bisa juga sambil meruqyah air. Jadi sambil membaca ayat-ayat ruqyah sihir, itu sambil kemudian di depannya panjenengan itu disiapkan air 1 ember lah ya, bisa. Atau 1 galon.
Terus kemudian jangan lupa juga dibaca surah Yunus, surah Yunus ayat 81-82 ketika meruqyah air tadi ya. Kemudian surah Al-A'raf 117 sampai 122. Surah Toha ayat 69. Setiap selesai membaca satu surah atau ayat ruqyah, contohnya tadi ya, surah Al-A'raf 117 sampai 122, maka setelah baca itu ditiupkan ke airnya ya, ditiupkan ke airnya. Setelah selesai tuntas dia meruqyah air, maka air itu bisa dipakai untuk sebagiannya minum, sebagiannya boleh dicampur di bak mandi untuk kemudian mandi ya. Dan lakukan hal ini terus sampai sihirnya dirasa sembuh ya, sampai dirasa sihirnya hilang, terlepas dari kita. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, airnya dicampur dengan as-sidr, daun bidara yang masih hijau, kemudian ditumbuk halus, jangan di blender ya, ditumbuk halus, pakai cobek boleh. Tahu cobek enggak? Iya. Apa? Lemper ya, atau ulek-ulek ya, nguntuh, apapun namanya ya. Kemudian setelah halus dicampurkan di air tadi yang satu ember tadi ya. Kalau satu ember besar ya kira-kira 21 lembar daun bidara lah. Kalau ember kecil ya cukup 7 ya. Kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Mu'awidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau itu airnya matang bisa diminum, insya Allah nggak bikin mati ya. Hah? Apa ya? Oh enggak boleh direbus. Kalau mau dipanasi maka panasnya harus manual, dijemur di terik matahari, nggak boleh dipanasi pakai api, nggak boleh ya. Atau kalau waduh jijik banget ya daun bidara diminum ya, tapi insya Allah tidak apa-apa kalau diminum ya. Kemudian sebagiannya dipakai untuk mandi ya, mandi. Tahu daun bidara ya, yang biasa dipakai mandiin mayat juga ya. Ayolah di rumah nanam pohon bidara gitu loh ya. Di rumah nanam pohon bidara, nanam kelor, mawar sama kelor bidara. Iya, beda. Bidara sama kelor beda. Lah karena bidara susah, akhirnya mandiin mayat sekarang pakai kelor. Yuk, jadi di rumah itu kalau bisa nanam pohon bidara, kemudian kelor, kemudian kemangi, kemudian dadap serep, kemudian tapak doro, kemudian mawar. Tanam 5 ini, insya Allah nanti akan sangat bermanfaat untuk terapi ruqyah.
Jadi nanam itu yang ada manfaatnya gitu loh ya. Jangan nanam asal bunganya bagus, jangan asal pohonnya bagus, tapi kalau nggak ada manfaatnya ya cuma jadi penghias saja. Tapi kalau mawar itu ada manfaatnya, sebab nanti ada terapi ruqyah yang pakai rebusan bunga mawar. Ada. Ya semua. Mawar merah yang utamanya ya. Terus ya, bidara, mawar, kemangi, kelor, dadap serep, tapak doro tadi. Tapak doro tahu ya? Nggak tahu? Aduh, Gen Z masih ya. Saya dulu biasanya tapak doro itu tak selentik isi itu ya. Coba googling lah, googling ya, searching. Itu tanaman yang sangat manfaat untuk terapi ruqyah. Bidara, kelor, mawar, kemangi, dadap serep, sama tapak doro. Nandur kok jemani gopo ya. Nandur tahu jemani ya, yang dulu seperti ini, apalagi yang tukulnya di pinggir kali itu apa namanya? Yang harganya mahal itu loh dulu. Sente. Sente. Allahu Akbar. Ya, itu ya dipakai mandi. Terus cara yang keempat, kalau di ruqyah maka dibacakan di telinga kanan si pasien surah Al-Furqan ayat 23, diulang 100 kali. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Diulang 100 kali, beberapa hari. Nanti biasanya si penderita ini akan mengalami mati rasa di jari jemarinya. Nah itu terus dibacakan setiap hari sampai hilang, nggak ngerasain apa-apa. Maksudnya sampai sembuh gitu loh ya, sampai normal kembali. Karena biasanya setiap dibacaan ini jemarinya akan mati rasa. Kemudian ini cara yang pernah dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ojo diarani dukun ya. Ini fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa? Ambil bejana atau baskom atau intinya wadah untuk air yang bisa ditulis ayat di dalamnya. Pakai tinta yang suci. Kalau Syekhul Islam menyarankannya pakai tinta za'faran. Za'faran. Kalau sekarang namanya apa? Saffron. Ya, za'faran. Kemudian apa? Ditulis di bejana itu surah Yunus ayat 81-82. Nanti airnya itu dipakai bisa diminum, bisa dipakai mandi ya. Tapi jangan tinta mangsi loh ya, pahit ya, jangan tinta mangsi.
pakainya za'faron ya, tinta za'faron. Intinya kan dia berwarna ya, za'faron kan biasanya dipakai untuk pewarnaan, ada warnanya yang keluar gitu loh ya. Surah Yunus ayat 81 sampai 82. Atau tidak dicampur air, tetapi apa? Dicampur dengan minyak habatus sauda, minyak habatus sauda. Nah, nanti minyak habatus sauda, kalau air kan tadi diminum atau dipakai mandi. Nah, kalau habatus sauda itu dioleskan ke dada dan keningnya. Dioleskan ke dada dan keningnya selama 3 hari. Jadi satu ulama yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang membolehkan atau berfatwa membolehkan menuliskan ayat pada kertas atau pada bejana atau pada kain atau pada badan si korban. Dituliskan ayat ruqyah atau doa kesembuhan. Boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada peruqyah yang melakukan seperti itu, jangan dikira dukun. Mungkin dia mengambil fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Tetapi saya tidak pernah pakai cara itu. Dan mayoritas peruqyah juga tidak pakai cara itu. Artinya cara ini jarang dipakai oleh para peruqyah.